Lu baru ngerti kenapa dari dulu susah banget judol ya diblokir, ternyata oknum Kominfo yang melindungi 1000 situs raup ya kan. Hasil korupsi 2M dipakai judi online, Jaksa Agung sampai waduh. Oh yang ini nih, Kejagung menemukan uang hampir 1 triliun dan emas sebesar 51 kilogram guys. Wow, gila sih, di rumah pejabat MA Ya. ini ditemukan duit 920 miliar dan emas 51 kg. Tapi di laporan hartanya cuma tercatat 51 M doang. Keponakan Megawati Soekarno Putri diperiksa penyidik KPK tersandung kasus korupsi. Kalian paham kan? Kenapa? Ya, mereka ataupun DPR belum saja mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ya, karena ini Yopi di Bogor terlibat judol ditangkap. Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Ini di Lampung pula guys. Doa netizen dikabulkan, polisi gantian unjuk gigi Kades dan Sekdes. Kompak korupsi ternyata ayah dan anak. Memang parah lah. Gunakan dana desa untuk judi online. Kades dan bawahannya ditahan jaksa. Angka baju tahanan si Tom sama kayak hasil yang mereka dapat di Pilpres. Sakit perutku ketawa. Iya 24% guys. 24 nomor pemlembong. Jadi 700 miliar. Nggak main-main guys. Kalau kita ini kalau nggak salah ini daripada kader PDIP juga nih. Kalau nggak judi online dibasmi, koruptor dibasmi. Geger. KPK bongkar korupsi kesehatan. Rp 20 triliun BPJS Kesehatan diduga terlibat kasus yang tak pernah disentuh. Tak pernah disentuh sekali. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction ya beberapa tanggapan netizen lagi soal kasus-kasus korupsi yang bisa dibilang sudah banyak terkuak, terbongkar ya kan semenjak Pak Prabowo dilantik. Padahal ya kan belum 1 bulan Pak Prabowo dilantik ya kan guys. Tetapi koruptor-koruptor kelas kakap ini sudah pada ditangkepin gitu ya guys. Waduh mantap ya kan guys. Ya ada juga yang masih dibidik-bidik gitu ya kan. Ada juga di sini keponakan Megawati Soekarno Putri diperiksa penyidik KPK tersandung kasus korupsi. Wow, dari partai itu lagi. Wow. Oke lah, langsung saja lah kita simak video ini sambil kita berkomentar guys. Dan ini dia videonya. Oke, di sini kita baca dulu ya guys ya. Kita baca dulu. Oke, di sini lu baru ngerti kenapa dari dulu susah banget judol ya diblokir, ternyata oknum Kominfo yang melindungi 1000 situs raup ya kan. Keuntungan 8,5 miliar sebulan, tapi era Prabowo Gibran semuanya dibasmi. Mantap kan guys. Pantesan aja ya kan. Ada ya kan oknum-oknum Kominfo yang melindungi mereka. Pantesan aja ya kan. Waduh. Oke, di sini juga kita baca Dirut PT Perenjana dijajah tersangka baru korupsi ya prasarana LRT. Oh, LRT juga ya kan guys. Sebesar 1,3 triliun. Tikus negara satu persatu ditangkap. Mantap kan guys, mantap. Inilah baru presiden kita ya kan, Pak Prabowo berkolaborasi dengan Pak Jokowi. Wah, semuanya di era Pak Prabowo ditangkep-tangkepin. Nah, Tunggu sampai tanggal 20. kita tunggu sampai tanggal 20 dan ternyata tanggal 20 ya kan Tom Lembong ditangkap guys. Pakai baju oranye nih juga nih. Hasil korupsi 2M dipakai judi online. Jaksa Agung sampai waduh. Aduh parah lah ya ini kan guys. Mantap. Ini barulah ya kan. Sudah basmi semuanya Pak. Meskipun ya kan undang-undang perampasan aset korupsi belum disahkan, tapi ya kan sudah ditangkep-tangkepin mereka. Oh yang ini nih, Kejagung menemukan uang hampir 1 triliun dan emas sebesar 51 kilogram guys. Wow,
di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zurab Richard. Banyak kali duit ini guys, emas 51 kilo dan uang hampir 1 triliun. Memang rakus-rakus lah ya mereka kalau korupsi. Gila, sampai ini orang-orang yang kerja ya kan dari kejaksaan ini sampai kewalahan menghitung uangnya kan guys. Mantap Kejaksaan Agung. Juga ditemukan total kepingan emasnya sebesar 51 kilogram. Nilainya setara dengan 75 miliar. Memang gila guys. Memang ini negara kita sudah mulai ya menyapu para koruptor. Pak Prabowo mantap. Teruskan Pak Prabowo, ini baru berapa minggu, baru 2 minggu ya kan. Pak Prabowo sudah menangkap para koruptor sampah negara ya kan. Dan aku yakin kalau terus seperti ini maka gila sih, di rumah pejabat MA ini ditemukan duit 920 miliar dan emas 51 kg. Tapi di laporan hartanya cuma tercatat 51 M doang. Kemana sih hartanya disembunyikan selama ini? Jadi teman-teman, ex pejabat Mahkamah Agung Zurab Richard ternyata dilaporkan rajin banget buat laporan kekayaan sejak 2016. Tapi anehnya, harta yang dia catat di LHKPN jauh banget sama yang ditemukan penyidik Kejaksaan Agung waktu ngegeledah rumahnya. Menurut laporannya, Zurab cuma punya properti di Jakarta, Denpasar, Bandung, Cianjur, dan Tangerang. Plus mobil-mobil biasa kayak Kijang 2016 dan VW Beetle. Nilainya nggak lebih dari 51 M. Jadi kok bisa sih sampai ditemukan duit tunai 920 miliar di rumahnya? Duit ini ditemukan bareng emas teman-teman. Emas sebesar 51 kg dan 5 mata uang berbeda. Ini bukan kekayaan yang kebetulan kan? Atau lupa dilaporin Pak? Ya, Kejaksaan Agung bahkan curiga. Ini semua bagian dari aliran suap buat pengurusan perkara. Harta yang dilaporin tipis-tipis, tapi ternyata simpanan aslinya fantastis. Kebayang gak sih teman-teman, ada berapa harta pejabat lain yang gak berani diungkap? Sekarang kita bertanya, LHKPN itu benar transparan atau cuma pajangan? Kalau hartanya timpang-timpang begini, apa fungsi laporan kekayaan pejabat? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Sebentar, ini kita baca dulu ya guys. Keponakan Megawati Soekarno Putri diperiksa penyidik KPK tersandung kasus korupsi. Kalian paham kan? Kenapa? Ya, mereka ataupun DPR belum saja mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ya, karena ini sarang korupsinya di mereka ya kan. Nah, mantap Pak Prabowo, terus aja Pak Prabowo. Kejaksaan Agung, KPK terus bergerak di era Pak Prabowo. Kita basmi para sampah negara ini supaya Indonesia rakyat jadi makmur ya. Hidup makmur. Oke, ini lagi guys, Jokowi di Bogor terlibat judol, ditangkap. Mantap, judol dibersihkan. Hei maling-maling. Salah satu koruptor. Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Ini di Lampung pula guys. Waduh, di NTB sudah ya. Kaum munafikun. Ini lagi. Sebentar, kita baca dulu. Doa netizen dikabulkan, polisi gantian unjuk gigi Kades dan Sekdes. Kompak korupsi ternyata ayah dan anak. Memang parah lah. Oke, untuk pejabat-pejabat ataupun untuk Pak Prabowo ya kan. Turun semua ke desa-desa. Aku yakin masih banyak nih ya kan. Mampuslah kau, kalau korupsi jangan kasih ampun guys, karena itu duit rakyat. Bapak dan anak guys. Bapak dan anak. Ini lagi nih. Sebentar. Gunakan dana desa untuk judi online. Kades dan bawahannya ditahan jaksa. Hai, mantap. Aku kok suka sekali guys. Aku kok girang kali kalau kayak gini. Suka melihat mereka ketangkap.
Tangkap terus, Pak. Memang luar biasa. Masih banyak kades-kades dia, guys. Kades-kades yang di seluruh Indonesia. Aku yakin. Hei para kades-kades. Lihat. Zaman Pak Prabowo. Kalian jangan main-main. Semuanya sapu habis. Biar desa-desa semuanya menjadi bagus ya, berkembang. Sapu habis para kades-kades yang main-main. Ini kebanyakan masuk kantong mereka daripada pembangunannya. Nih. Aku yakin ya banyak sekali di Indonesia kades-kades yang bermain. Oh, sebentar. Angka baju tahanan si Tom sama kayak hasil yang mereka dapat di Pilpres. Sakit perutku ketawa. Iya, 24% guys. 24 nomor Tom Lembong. Jadi cocok lah ya kan. Dengan angka yang mereka dapat sewaktu Pilpres kemarin, 24%. Aduh, ini kayaknya sengaja atau enggak nih ya guys. Guys, dikasih nomor 24. Karena atau kebetulan aja. Aduh, kalian komen lah ya kan. Kayaknya sengaja nih kasih angka segini ya kan. Waduh, parah. Ini apa lagi nih? Coba kita lihat. PPK dan PPTK Dinas PUPR Maluku tersangkut kasus korupsi proyek 700 miliar. Nggak main-main guys. Kalau kita dikumpul-kumpulkan itu, waduh, bagus untuk makan gratis ataupun untuk jalan ya kan, ataupun pembangunan yang lainnya. Wow, Indonesia akan semakin maju jaya di tangan Bapak Prabowo. Emang luar biasa guys. Aku yakin Indonesia pasti maju guys kalau begini ya. Baru 10 hari ya. Nah, ini sebentar dulu kita baca di sini. Sulitnya membasmi tikus perlu waktu dan kesabaran. Ini tujuan kelanjutan Indonesia emas, bebas dari korupsi. Ya mantap. Ini kalau nggak salah ini daripada kader PDIP juga nih. Kalau nggak salah wakil DPRD di Jawa Tengah atau Jawa mana ya. Kurang tahu aku. Tapi intinya dia ini dari partai PDIP juga. Mampus kau. Tidak ada kata maaf untuk para koruptor. Inilah sampah-sampah negara yang harus dibasmi. Ini lagi nih apa nih? Judi kasino Semarang. Pokoknya aku puas hati guys. Judi online dibasmi, koruptor dibasmi. Karena apa guys? Ya judi online ini merusak generasi ataupun ya bisa dibilang merusak negara juga ya kan guys. Karena kalau kalian sudah kecanduan, emang parah lah ya kan guys. Kenapa abang bisa tahu kalau bisa kecanduan sampai rusak kita? Aku pun pernah juga kena guys. Tapi untung aja deh ya kan. Untung aja deh aku bisa taubat ya. Alhamdulillah sampai sekarang aku udah nggak sentuh lagi judi online nih guys. Ya jujur aja aku udah juga kena guys. Ternyata itu rasanya guys kalau kecanduan memang parah ya guys. Itu pantas lah, cocok lah kalau dibasmi ini orang ya kan. Mantap. Delok iki Kang, berita iki bakal gawe kowe emosi. Delok iki. Sebentar. Geger, KPK bongkar korupsi kesehatan. Rp 20 triliun BPJS Kesehatan diduga terlibat kasus yang tak pernah disentuh. Sekarang disentuh. Mantap. Geger, KPK bongkar korupsi kesehatan 20 triliun. BPJS Kesehatan diduga terlibat. Wes tak duga emang kok. Arep berobat di rumah sakit nggo BPJS susah Pol. Ya karena apa? Kasus yang tak pernah tersentuh. Aku ngerti perasaanmu lur. Ben bulan bayar iuran BPJS. Tiba nangi pontang-panting. Golek duit nggo bayar iuran BPJS ben gak nunggak. Tapi pas berobat di rumah sakit dia ngel-angel. Ya ternyata iki sing marahi. Terus pertanyaane, duit iki moron ndi lur? 20 triliun loh. Bisa tinggal mempermudah mengobati masyarakat Indonesia yang lagi sakit. Dikira dewe berobat yang BPJS itu gratisan. Lek
Dewe bayar per bulan 20 triliun guys, bukan main-main. Ora gratis loh. Lagi malah mbok pangan dewe duite. Tapi aku secara pribadi matur nuwun iki dengan Presiden Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Mantap. Gas terus sikat kuwi para koruptor. Kami masyarakat Indonesia wis kewesel tenan. Dewe iki sepatu bayar pajak, bayar BPJS, tapi selalu dilarani ditindas oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Sak penake dewe. Lor menurutmu piye iki? Jal tulis kolom komentar. Mantap. Wah, polisi. Sebentar dulu, sebentar kita Oke, kita baca. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Wah, Polri menyita barang bukti uang sekitar 70 M. Mantap guys. 70 M juga. Sudah terkumpul lah duit-duit kita nih guys ya. Wow, nampak duit 70 M guys. Wah, luar biasa. Kali ini waktunya bersih-bersih ya guys. Aku kok merinding ya. Ini udah kelihatan jelas ya, Indonesia sebentar lagi akan maju. Karena apa? Kalau koruptor memang jelas-jelas sudah bersih kalau sudah dibasmi di Indonesia. Aku yakin Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara maju. Aku yakin kalau tidak ada korupsi, Indonesia paling Kita cepat. punya presiden baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Saya percaya dia akan mengirimkan sinyal yang lebih kuat kepada market bahwa di negara ini aturan dan kejelasan, transparansi akan ditegakkan, dan saya yakin dengan itu uang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan kita akan melompat menjadi negara maju. Ya, benar. Maling, koruptor. Target selanjutnya oknum pejabat korup. Oh, jadi Prabowo tidak pernah akan makan nggak senang ya. Makan nggak senang. Beginilah ya koruptor sekarang. Panik gak? Panik lah. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya beginilah kira-kira lah ya kan guys. Baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berhasil membongkar kasus suap Ronald Tanur yang merugikan negara hampir 1 triliun ditambah 51 kg emas. Mantap. Luar biasa Pak Prabowo. Kok aku jadi girang gini ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Wow guys, aku kok dari awal video ini melihat para koruptor ini ditangkap ya kan, aku senyum, senang, bahagia ya. Kenapa guys? Karena wow, baru ya, belum 1 bulan Pak Prabowo dilantik ya, para koruptor kelas kakap ini sudah ya diborgol ya kan guys. Waduh, luar biasa ya Pak Prabowo. Tidak salah lah aku memilih Presiden Prabowo, tidak salah lah ya aku mendukung mencoblos Pak Prabowo Gibran, karena aku udah tahu watak Pak Prabowo ya. Meskipun dulu aku nggak memilih Pak Prabowo, tetapi sekarang aku milih Pak Prabowo. Wah, tetapi nyata kan, dimanapun kita mendukung, disitulah pemimpin yang baik. Ya aku nggak habis pikir juga, kalau kita salah pilih kemarin, kita dukung Anies ya kan, mau jadi apa negara ini? Tom Lembong yang sudah benar-benar terbukti korupsi. Nanti kalau Anies jadi presiden, kalau misalkan kemarin Anies jadi presiden, maka ya kasus korupsinya nggak akan tercium. Bahkan dia akan diangkat jadi menteri lagi. Menteri apa? Menteri perdagangan lagi. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Tom Lembong akan korupsi lagi. Akan korupsi lagi. Akan korupsi lagi. Itulah ya guys. Ya, Allah masih sayang terhadap negara Indonesia ini. Karena tidak menjadikan Anies sebagai menjadi presiden. Wow, luar biasa guys. Nah guys, apa pendapat Anda? Pendapat kalian? Tolong tetap pendapat Anda di kolom komentar. Menurut aku, Pak Prabowo lebih fokus sekarang ini ke desa-desa. Karena di desa-desa aku yakin banyak sekali para kades-kades yang korupsi. Banyak, aku yakin banyak. Ya, aku yakin banyak. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Pak Prabowo mengutus langsung ya untuk ya memantau ya
dana-dana desa yang dikeluarkan setiap tahunnya. Setuju nggak guys? Kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.